Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiatnya, selalu diberikan kemudahan dan rezeki yang berlimpah teman-teman. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel Sani. Semoga kalian selalu sehatnya. Kita kali ini akan membahas tentang bola peperangan di Gunung Lawu. Jadi gini teman-teman, ada yang bertanya via IG dan via DM Facebook, bertanya apakah orang Cepu, Mbak saya ini orang Cepu, apakah saya bisa mendaki Gunung Lawu, tetapi saya kok takut ya dengan kutukan dari Prabu Purwojoyo itu. Perlu digarisbawahi di sini teman-teman, tidak semua orang Cepu itu tidak diperkenankan untuk ke Gunung Lawu. Jadi hanya orang-orang yang bersinggungan langsung dengan Adipati Cepu dan orang-orang yang ada di dalam peperangan yang terjadi di bulak peperangan waktu itu teman-teman. Nah, perlu ditarik mundur dulu bahwasanya kenapa sumpah itu terjadi. Jadi sumpah itu terjadi karena suara burungnya teman-teman. Jadi karena kegusaran dari Sinuwun Brawijaya agar yang ingin mengabdikan hidupnya itu menyatu dengan alam dikejar-kejar dengan oleh Adipati Cepu untuk dikembalikan ke kerajaan Demak teman-teman. Nah, pada akhirnya di situ karena sudah jatuh banyak korban, sang Prabu ini jadi murkanya ini, orang saya itu sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, kok saya masih dikejar dan dipojokkan sehingga terjadi banyak korban jiwa yang seperti ini. Nah, di situ teman-teman akhirnya terucap sumpah bahwasanya itu sumpah itu karena kejengkelan sang Prabu. Jadi sang raja ini bersumpah bahwasanya siapapun keturunan langsung dari Adipati Cepu dan orang-orang yang ada di bulak peperangan saat ini jika mendaki Gunung Lawu maka akan disingkirkan atau dihilangkan. Nah, sampai saat ini memang sumpah itu masih ada dan masih terikat teman-teman. Jadi bisa dibilang percaya nggak percaya sumpah itu nyata. Hal ini sudah saya ceritakan tentang salah satu pendaki, Mas Alfi. Jadi Mas Alfi ini dia sebenarnya adalah keturunan dari salah satu yang berada di bulak peperangan saat itu. Jadi sebenarnya teman-teman, para leluhurnya pun tidak akan membiarkan anak turunnya ini mati konyol atau hilang dan tidak kembali lagi di Gunung Lawu, itu tidak teman-teman. Jadi kalian boleh percaya atau tidak, orang-orang yang meninggal atau hilang di Gunung Lawu dan tak kembali itu semuanya itu hampir semuanya itu adalah orang-orang yang bersinggungan langsung dengan peristiwa di bulak peperangan itu teman-teman. Nah, untuk Mas Alfi sendiri, saya sudah sebenarnya ini bukan masalah Mas Alfi masih ada atau tidak. Jadi Mas Alfi ini dia sedang dalam proses mengingat siapa dirinya dan siapa keluarganya. Jadi teman-teman jangan bilang, perlu digarisbawahi, jangan bilang bahwasanya Mas Alfi ini sudah almarhum. Jangan, karena Mas Alfi ini masih ada. Jadi sekarang dia dalam proses mengingat siapa dirinya dan keluarganya, karena tidak mudah seseorang ini
yang sudah masuk ke alam gaib ini setelah keluar dia akan normal itu tidak akan mudah teman-teman, tidak. Jadi mereka juga akan mengalami proses seperti yang saya alami. Proses ini adalah proses kita bisa beradaptasi dengan kehidupan alam nyata setelah kita masuk ke alam gaib itu teman-teman. Jadi Mas Alfi sendiri ini sebenarnya setelah sebelum dia berangkat itu sudah ada tanda-tanda dari para leluhurnya. Itu tanda-tandanya itu adalah dengan beberapa kali sepeda motornya ini kempes bannya. Jadi bannya ini kempes. Bahkan di daerah Boyolali Mas Alfi ini sudah berniat untuk mengurungkan niatnya itu untuk teman-teman berhenti dan tidak meneruskan perjalanan, dan dia ingin mencari rumah Pak D-nya atau Pak Le-nya, saya lupa ibunya itu cerita. Tapi dia tidak punya nomor teleponnya dan lupa alamatnya ini di mana. Jadi dia melanjutkan perjalanan sampai di Karanganyar, itu ban itu kembali kempes lagi. Jadi 4 kali kembali bannya itu kempes. Nah, dan keluarganya ini sebenarnya keluarga orang pintar semua. Keluarganya Mas Alfi ini keluarga orang pintar. Jadi Pak D-nya itu juga, Pak D-nya istrinya Pak D-nya ini orang pintar juga. Jadi saya waktu itu berkomunikasi dan telepon-teleponan, sempat sampai sekarang pun saya masih telepon. Terakhir itu saya telepon tanggal 11 jam 3 sorenan lah teman-teman, saya telepon keluarganya itu. Jadi sampai sekarang saya hubungannya masih baik, makanya saya bilang kalau di podcast sudah jangan bilang bahwasanya melihat tentang Mas Alfi ini, jangan kasihan keluarganya teman-teman. Jadi sebenarnya orang Adipati Cepu sama itunya pun, orang-orang bersangkutan di situ tuh tidak akan membiarkan keluarganya itu konyol di Gunung Lawu, itu tidak akan. Mereka pasti akan memberikan tanda-tanda teman-teman. Tanda-tandanya bisa seperti yang dialami oleh Mas Alfi ini, bisa kendaraan yang bermasalah, yang kedua bisa jadi perbekalan yang ada ketinggalan, terus hipotermia ini, terus kalau yang masih di bawah candi yang di bawah nih baru nyampe bawah belum naik itu biasanya dia kan banyak ngalamun. Itu sebenarnya teman-temannya harus tanggap, ini sebenarnya nggak usah dilanjutkan untuk mendaki sebelum hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi teman-teman, seperti yang terjadi sama Mbak Aldo ini juga. Sebenarnya kan mustahil ya teman-teman, mustahil untuk seorang perempuan mendaki sendiri, belum tahu medan. Tapi sebenarnya menurut cerita-cerita orang-orang yang sopir travel yang mengantarkan, itu sebenarnya kita bisa menilai sendiri Mbak K ini gimana kan gitu. Nah, memang benar orang-orang ini adalah jadi seperti itu ya teman-teman. Terus yang di Bulak Peperangan sendiri, kalau teman-teman perhatikan itu di tanamannya kan pinus ya. Bentar teman-teman, bentar. Saya nggak boleh bercerita terlalu banyak teman-teman. Jadi di Bulak Peperangan ini ada salah satu
pohon yang sangat besar di sebelah kanan, ada sebelah kanan. Kalian yang orang-orang Cepu di sana, kalau sudah melewati pohon itu, kalian ibarat kata itu uluk salam dulu, uluk salam. Kalau udah uluk salam, kalian ya mohon perlindungan sama Allah agar dilindungi. Dan yang terpenting, kalau ada orang yang kesurupan ataupun linglung, kalian yang menemukan siapapun itu yang linglung atau kesurupan di Gunung Lawu, cepat bawa ke Argo Dalem. Kalau dari masih di sekitaran ke dalam, cepat bawa ke dalam. Kalau misalnya belum sampai di sana, cepat cari mata air, jadi segera minumkan ke orang tersebut, terus basuh mukanya dengan air itu, bacakan Al-Fatihah sama ayat kursi, lalu sapukan ke seluruh mukanya. Terus yang selanjutnya itu teman-teman, yang terpenting kita itu pasrah sama Allah teman-teman. Tidak ada namanya jin atau setan itu membunuh orang, itu enggak ada. Mematikan orang itu tidak ada. Yang ada itu hanya ketakutan kita sendiri ya teman-teman, ketakutan kita sendiri. Jadi untuk yang keturunan Adipati Cepu sendiri itu sebenarnya bisa menghindari untuk tidak ke Gunung Lawu. Tapi kalau misalnya kepengen banget ya nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa, asalkan kalian di mana-mana itu uluk salam dan memperhatikan medan teman-teman. Terus yang terpenting adalah carilah teman yang bisa melindungimu, bukan mencelakaimu. Nah, di Bulak Peperangan sendiri itu dijaga oleh siapa teman-teman? Di Bulak Peperangan itu ada penjaganya itu 6 prajurit teman-teman. 6 prajurit yang ada di Bulak Peperangan ini, satu ada di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, yang 2 di tengah, yang satunya di ujung mau naik ke pos 5. Jadi di situ penjaganya. Jadi kalian bisa uluk salam dimanapun kalian berada. Terus jangan takut, karena apa? Kalau kalian memang memiliki trah garis keturunan dari Adipati Cepu, saya yakin leluhur kalian itu tidak akan membiarkan kalian konyol di Gunung Lawu. Kalian pasti akan diberikan tanda-tanda sebelum kalian ke Gunung Lawu. Karena apa? Ada akibat, pasti ada sebabnya kan teman-teman. Nah, di situ kita bisa pelajari, kita bisa berpikir bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti akan kita tuai akibatnya, entah itu tuai secara langsung atau tidak. Yang jelas semua yang dilakukan oleh leluhur kita itu akan bisa menjadi acuan untuk kita lebih berhati-hati lagi dan tidak sembrono ataupun gegabah teman-teman. Jadi dimanapun tempatnya kita itu jangan sombong. Penghuni Gunung Lawu pun juga tidak akan ibaratnya seenaknya ngambil atau menghilangkan orang teman-teman, tidak. Mereka juga ibarat kata itu memangnya jin itu sembarangan ngambil orang, bunuh, maksudnya menghilangkan nyawa orang itu sembarangan seperti itu, tidak. Jadi kalau kalian tidak ada masalah, maka tidak membuat masalah, mereka juga tidak akan mengusik kalian seperti itu. Terus nanti mungkin ada pertanyaan, oh berarti orang-orang yang hilang itu mereka punya salah? Iya, mereka punya salah sama penghuni Gunung Lawu. Jadi tidak perlu saya sampaikan salahnya apa. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang sudah membuat mereka marah teman-teman. Nah,
Sekiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Intinya tidak semua orang dari Cepu itu akan hilang atau akan sirna di Gunung Lawu, itu tidak. Jadi tidak usah takut. Kalau kalian selama di perjalanan masih aman, masih lancar, ya teruskan. Berarti kalian tidak ada ikatan dengan sumpah serapah dari Gunung Lawu itu. Tetap jaga keselamatan, pilih teman yang bisa melindungi. Semoga kalian orang-orang Cepu yang ingin ke Gunung Lawu bisa selamat sampai tujuan ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.